pekerjaannya PNS, mengajar guru pendidikan agama Islam di sekolah SMP Negeri 4 Tombol, Bangka Selatan. Oke bang, baik. Sebelumnya itu kami dari kampus Punang Babel. Nah, kami berjumlah 3 orang. Saya sendiri Ahmad Yani Dwi Putra. Saya Dianita. Dan saya Muhammad Farhan. Nah, sebelumnya ini bang, kami ingin melakukan wawancara kepada bang, apa namanya? Wawancaranya itu seputar demokrasi dan Pancasila bang. Nah, kira-kira abang keberatan nggak buat jawabnya gitu? Tidak. Oke. Kalau gitu kayaknya langsung saya mulai aja yang pertama. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut abang apa sih pengertian demokrasi? Demokrasi itu adalah sistem pemerintah. Jadi negara kita, negara Indonesia ini memiliki sistem pemerintahannya itu yang namanya adalah demokrasi. Demokrasi itu artinya adalah kebebasan. Kebebasan seluruh rakyat negara Republik Indonesia ini di mata hukum semuanya sama. Jadi itu demokrasi. Berarti kayak kebebasan berpendapat gitu lah. Iya, kebebasan berpendapat. Semuanya itu kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Terus kalau menurut abang sendiri apa sih pengertian dari Pancasila itu? Pancasila itu adalah dasar ideologi. Jadi falsafah hidup. Jadi kita dalam melakukan bernegara, berbangsa dan bernegara itu pedoman hidupnya adalah Pancasila. Jadi setiap warga negara Indonesia harus berpedoman dalam menjalankan, dalam bernegara dan berbangsa itu harus berpedoman kepada Pancasila, yang itu yang mana silanya ada. Oh iya. Terus nih bang, apa namanya menurut abang nih, kan tadi seperti yang udah abang bilang kalau Pancasila itu sebagai landasan atau pedoman hidup kan. Nah, bagaimana sih cara melakukan penerapannya gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama sampai sila kelima. Salah satunya kita sebagai umat beragama, salah satunya yaitu taat menjalankan agama masing-masing. Itu salah satu beragama. Kalau yang lainnya seperti keadilan, adil ya. Adil itu kita harus berlaku adil dalam keluarga, kita harus adil pada anak, pada istri. Dan juga kita harus memiliki sikap sosial, bergotong royong, kerja bakti, itu salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Iya baiklah. Baiklah bang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Agar demokrasi bisa diterapkan dengan baik di negara kita ini, salah satunya kita harus saling menghargai satu sama lain, menghargai suku dan bangsa. Karena di negara kita ini kita memiliki berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, bahasa, satu nusa satu bangsa dengan istilahnya itu Nusantara. Jadi kita harus mengedepankan yang namanya tadi toleransi. Jadi toleransi itu perlu sekali, dan itu sudah ada sejak zaman Soekarno dulu. Jadi toleransi sampai sekarang kita harus diterapkan dalam berbangsa dan bernegara. Baiklah bang, selanjutnya fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bang. Fungsinya itu tadi sebagai pedoman hidup, ideologi, falsafah. Jadi Pancasila itu tidak boleh lepas di dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah negara hukum. Jadi dasar dari negara hukum Republik Indonesia ini, negara kita Indonesia, yaitu yang pertama yaitu adalah Pancasila. Menurut abang sendiri dengan keadaan bangsa Indonesia yang sekarang, apakah sistem demokrasi di negara kita sudah berjalan dengan semestinya? Baik, kalau sistem demokrasi di negara kita ini sudah berjalan seperti biasanya, tetapi tetap ya yang namanya konflik dalam berdemokrasi itu tetap ada ya. Karena untuk mencapai suatu negara yang kuat itu pasti ada ujian-ujian dalam berpolitik. Jadi negara kita ini untuk saat ini ya masih stabil dalam berdemokrasi. Selanjutnya untuk pertanyaan dari saya itu, menurut Bapak penting nggak demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat? Iya, jadi berdemokrasi itu sangat penting sekali. Jadi kita melakukan demokrasi dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya adalah kita melakukan demokrasi aktif. Jadi kita harus bebas
ya bebas berpendapat, tapi tetap menjaga nilai-nilai selaku manusia ya, karena kita adalah makhluk sosial, jadi tetap harus kita jaga nilai-nilai agama. Jadi bebas berpendapat artinya bukan kita bebas mengeluarkan apa saja, tetapi tetap diatur dalam undang-undang, karena di dalam undang-undang ketika kita menyampaikan segala sesuatu itu pasti ada konsekuensi hukumnya itu. Untuk selanjutnya, demokrasi sendiri kan memberikan kebebasan rakyat dalam mengemukakan pendapat. Nah, hal ini juga terkadang dimanfaatkan oleh oknum masyarakat untuk melakukan provokasi. Menurut Abang sendiri, apa yang harus dilakukan agar bisa memberikan efek jerak kepada oknum tersebut? Ya, salah satunya apabila ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dalam berdemokrasi, ya kita sebagai negara hukum, karena seluruh warga negara Indonesia itu di mata hukum sama. Jadi kita selaku rakyat juga sama. Mereka yang di atas mungkin seperti memiliki jabatan, pejabat, baik presiden, semuanya sama di mata hukum. Jadi apabila ada rakyat Indonesia yang melakukan pelanggaran dalam berdemokrasi, maka segera ditindak ya, karena kalau tidak ditindak oleh pihak kepolisian maka negara kita ini akan kacau. Jadi tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Lalu untuk selanjutnya, menurut Abang sendiri, apakah sekarang rakyat Indonesia sudah dikatakan benar-benar merdeka? Jadi kita alhamdulillah merdeka sudah hampir 70 tahun lebih ya. Jadi kita ini adalah negara yang dijajah oleh Belanda itu kurang lebih hampir 300 lebih tahun. Jadi kita mesti mengadopsi sistem dari negara Belanda, baik itu dari segi undang-undang dan lain sebagainya. Untuk kita rakyat Indonesia sudah merdeka ya. Merdeka itu sebenarnya artinya luas. Nah, untuk saat ini kita merdeka, kita tidak dijajah, oke, tetapi mungkin kita masih dijajah dalam segi teknologi, artinya kita masih ketinggalan dengan negara-negara lain. Mungkin kita masih dijajah dalam segi ekonomi, tapi sekarang dengan Bapak Presiden kita Jokowi berusaha untuk selalu membangkitkan ekonomi kita, bagaimana supaya negara kita yang ada di Asia ini menjadi negara terbesar, baik itu dari segi ekonomi, segi militer dan lain sebagainya. Lalu saja untuk pertanyaan terakhir, harapan Abang ke depannya untuk demokrasi yang ada di Indonesia itu bagaimana, Bang? Jadi untuk berdemokrasi di negara kita ini tentunya harus berdemokrasi yang baik, sopan, bertata krama. Karena kita lihat sekarang televisi banyak orang-orang yang sudah membuat cacat demokrasi negara kita ini. Salah satunya seperti adanya pemerintah, misalnya seperti adanya buzzer yang memang dimainkan oleh oknum ya, ditaruh di depan agar pemerintah itu tidak ada yang mengkritik. Jadi sekarang ini demokrasi sebenarnya sudah mulai ini ya, karena sekarang ini oposisi sudah gabung dengan pemerintah. Jadi tidak ada lagi yang mengkritik pemerintah. Mungkin ada satu partai seperti PKS dan lain-lain sebagainya ya. Tetapi demokrasi tetap berjalan lancar ya. Jadi kedepannya harapan saya selaku warga negara Indonesia agar demokrasi itu terus berjalan seperti biasanya ya. Terus ada pemerintah terus harus dikritik, karena kalau kita ingin menjadi negara yang maju maka kita perlu kritik, karena kritik itu sifatnya membangun bukan menjatuhkan. Baik, sebenarnya itu saja pertanyaan dari kami, Pak. Dari Tama. Udah sih itu aja Bang. Baiklah, makasih Bang atas waktunya yang udah diluangkan dalam sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.